Teman lulus, pernah nggak kalian ketemu soal-soal yang membahas tentang pengamalan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945? Soal-soal yang berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan soal-soal TWK di bagian pilar negara. Nah, teman lulus semua, soal-soal seperti ini pasti akan muncul di SKD 2021 ini. Kemenpan RB sudah membocorkannya di kisi-kisi. Nah, teman lulus semua, apakah nanti kalian juga bisa menjawab jika kalian ditanya tentang pasal-pasal? Nah, saya akan memberikan tips nih buat kalian. Kalian bisa pegang buku UUD yang kecil itu sebagai tambahan bacaan kalian agar kalian bisa membaca dimanapun dan kapanpun sehingga kalian bisa hafal tentang pasal-pasal. Sebelum kita belajar, saya akan merefresh kembali kisi-kisi soal TWK CPNS di SKD tahun 2021 ini. Nah, teman lulus semua, soal TWK di tes CPNS di SKD 2021 ini berjumlah 30 soal, di mana bobot nilainya satu soal adalah 5 poin dan maksimal adalah 150 poin. Dalam memudahkan para pelamar berjuang menjadi PNS, Kemenpan RB memberikan info kisi-kisinya sebagai berikut. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, dan yang kelima adalah bahasa Indonesia. Wah, teman lulus, mengejutkan sekali ya. Ternyata bahasa Indonesia masuk lagi ke dalam materi soal tes wawasan kebangsaan atau TWK ini. Teman lulus, sekarang coba kalian semua tuliskan target nilai kalian di TWK SKD tahun ini. Kalau sudah, saya akan menularkan virus PNS ini, virus kebaikan, supaya nular semua ke teman lulus lewat kita belajar soal TWK Pilar Negara. Let's go! Oke teman lulus, sekarang kita menuju nomor 1. Setelah bermusyawarah, sidang BPUPK itu sepakat menjadikan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni tahun 1945 inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada hari yang sama, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, juga dibentuk Panitia 8. Nah, Panitia 8 ini merupakan cikal bakal terbentuknya Panitia 9 pada sidang berikutnya. Tugas Panitia 8 ini adalah menambung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Berikut ini yang bukan merupakan anggota dalam Panitia 9 adalah, silahkan teman lulus tulis dulu jawabannya di kolom komentar. Nah, oke teman lulus. Jadi panitia ini berjumlah antara lain 8 orang ya, kalau panitia 8, yaitu ada Insinyur Soekarno, Dr. Andas Muhammad Hatta, Sutarjo, A. Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Waramis. Berdasarkan soal ini, yang ditanyakan adalah yang bukan. Karena yang bukan berarti jawaban yang paling tepat adalah E, Mr. Supomo. Oke teman lulus, kita lanjut ke nomor 2. Perbedaan pendapat dalam musyawarah adalah hal yang wajar. Hal tersebut sebagai bukti demokrasi dalam masyarakat. Perbedaan pendapat sebagai wujud beberapa pemikiran beserta alasan yang menguatkannya. Hal tersebut dapat ditanggalkan bila kita memiliki sikap mau mengalah demi kepentingan bersama. Sikap ingin menang sendiri hanya akan memperkeruh suasana dan tidak memberikan sumbangsih terhadap kepentingan bersama.
Hal ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila, butir, titik-titik. Nah, silahkan teman lulus tulis jawaban kalian. Bisa kalian ketikkan di kolom komentar atau bisa kalian tulis di selembar kertas. Oke teman lulus, nah di nomor 2 ini kata kuncinya adalah di sini teman lulus. Perbedaan pendapat dalam musyawarah adalah hal yang wajar. Hal tersebut sebagai bukti demokrasi dalam masyarakat. Nah, itu adalah kata kuncinya teman lulus. Hal ini juga sesuai dengan pengamalan sila keempat, butir, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi yang tepat jawabannya adalah C. Oke teman lulus, kita lanjutkan ke nomor 3. Presiden berhak memberikan rehabilitasi kepada seseorang setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah, silahkan teman lulus tulis jawaban di kolom komentar. Oke teman lulus, sudah ya? Nah teman lulus, kita ingat kembali bahwa istilah rehabilitasi itu dapat kita temukan di pasal 1 angka 23 di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP, yaitu rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi yang tepat adalah yang E teman lulus. Oke teman lulus, kita memasuki nomor 4. Usulan anggota DPR mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden itu harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya titik-titik. Nah teman lulus, silahkan kalian tulis jawaban kalian di kolom chat. Oke teman lulus, sudah ya? Teman lulus, di dalam pembahasan pasal 7B ayat 3 berbunyi, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi teman lulus, untuk yang nomor 4 ya teman lulus. Nah, kalian bisa simpulkan ya teman lulus, ini jawabannya adalah yang E. Nah, teman lulus semua, cuma di aplikasi Kita Lulus, teman lulus itu bisa mendapatkan soal P3K, TPNS, lengkap dengan pembahasannya. Jadi, teman lulus bisa mencoba download dulu di handphone. Kalau cocok ya, beli paketnya ya. Cus teman lulus, kita lanjut ke nomor 5. Keberadaan politik etis tak lepas dari peranan penting yang dilakukan oleh para tokoh. Di antaranya, tokoh yang membuat novel yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap pribumi di Hindia Belanda. Nah, tokoh yang menulis novel tersebut adalah, silahkan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke teman lulus, pada tahun 1860, Edward Dowes Dekker membuat novel
yang berisi kritik terhadap perlakuan penjajah terhadap pribumi di Hindia Belanda. Jadi, untuk yang nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu Edward Douwes Dekker. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Teman lulus bisa perhatikan kerajaan berikut ini. Yang pertama ada kerajaan Melayu, yang kedua kerajaan Mataram kuno, yang ketiga kerajaan Majapahit, yang keempat kerajaan Sriwijaya, yang kelima kerajaan Pajajaran. Nah, berikut ini yang merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu adalah titik-titik. Silahkan kalian jawab dulu di kolom komentar. Oke teman lulus, karena di sini yang ditanyakan adalah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah kerajaan Mataram kuno dan juga kerajaan Pajajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 2 dan 5. Nomor 7 teman lulus. Johann merupakan seorang seniman keturunan Jerman. Ia dilahirkan dan dibesarkan oleh ayah ibunya di negara Kanada. Ia tinggal dan menjalankan aktivitas seninya di negara Jerman dan sudah menjadi seniman handal di negaranya serta dikenal banyak orang. Oleh karena ia keturunan negara Jerman, maka ia dianggap sebagai warga negara Jerman. Akan tetapi, negara Kanada pun mengakui bahwa Johann adalah warga negaranya karena lahir dan dibesarkan di negara tersebut. Berdasarkan ilustrasi cerita tersebut, maka status kewarganegaraan Johann adalah, silahkan teman lulus bisa ingat kembali dan jawab di kolom komentar. Oke teman lulus, di sini tadi ada kata kuncinya, seorang seniman keturunan Jerman dilahirkan dan dibesarkan oleh ayah ibunya di negara Kanada. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Johann ini adalah seseorang yang mempunyai status kewarganegaraan bipatriot. Apakah itu bipatriot? Bipatriot adalah memiliki dua status kewarganegaraan. Jadi karena ini punya Jerman dan Kanada, maka jawaban yang paling tepat adalah yang bipatriot. Oke teman lulus, sekarang soal nomor 8. Teman lulus bisa memperhatikan indikator berikut ini. Yang pertama ada sikap mental yang merupakan sikap taat dan tertib. Hal ini sebagai hasil latihan pengendalian pikiran dan pengendalian watak. Yang kedua, pemahaman yang baik mengenai sistem aturan, tingkah laku pemahaman tersebut menumbuhkan atau kesadaran untuk memahami disiplin sebagai suatu aturan yang membimbing tingkah laku. Dan yang ketiga adalah sikap dan tingkah laku yang secara wajar itu menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat. Nah, teman lulus, poin-poin di atas tadi memuat indikator sikap. Nah, silahkan teman lulus bisa menjawab dulu. Oke, teman lulus, di sini poin-poin itu merupakan indikator dari sikap disiplin atau poin yang B. Mengapa bisa disiplin? Disiplin sendiri adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Nah, sikap mental dari disiplin itu perlu dilatih agar segala perbuatannya itu tepat sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, teman lulus, model soal TWK seperti ini banyak loh di aplikasi Kita Lulus. Karena soal-soalnya ini dibuat oleh tentor yang profesional dan sesuai dengan kisi-kisi. Jadi nunggu apa lagi? Cus yuk, sekarang teman lulus bisa download aplikasi Kita Lulus sekarang juga.
Oke teman lulus, kita masuk ke soal yang nomor 9. Wah, di soal nomor 9 ini panjang banget ya teman lulus. Yuk mari kita kerjakan teman lulus. Sebagai seorang guru di perantauan, mendapatkan murid yang berasal dari daerah yang sama itu merupakan suatu anugerah tersendiri bagi Bu Astuti. Bu Astuti yang merupakan warga asli Pulau X mendapat tugas mengajar di Pulau Y. Merasa baru di Pulau Y, Bu Astuti segera beradaptasi dengan lingkungan baru. Di sekolah, Bu Astuti mendapati siswa-siswinya terbilang unik karena memiliki adat yang berbeda dengan Bu Astuti. Bu Astuti itu sangat menyayangi siswa-siswinya ini. Tak berapa lama, ada murid pindahan dari Pulau X yang merupakan kampung halaman dari Bu Astuti. Bu Astuti sangat senang karena bisa bernostalgia dengan kampung halamannya. Bu Astuti memperlakukan siswa baru dan siswa lama tersebut dengan adil. Persamaan dan perbedaan adat tidak mempengaruhi perlakuan Bu Astuti kepada semua siswanya. Nah, sikap Bu Astuti ini sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu, silahkan teman lulus bisa menjawab dulu di kolom komentar. Oke teman lulus, di sini sudah bisa kita lihat ya, ada kata kuncinya. Jadi kata kuncinya ada di persamaan dan perbedaan adat tidak mempengaruhi perlakuan Bu Astuti kepada semua siswanya. Jadi hal ini sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman lulus, kita masuk ke nomor 10. Dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika sesuai dasar yuridis konstitusional adalah, silahkan teman lulus bisa jawab dulu di kolom komentar. Nah oke teman lulus, kita bahas dulu. Nah ini jawaban yang tepat adalah yang A. Mengapa demikian? Nah pasal 36A ini menyebutkan bahwa lambang negara itu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman lulus semua, jangan lupa ya teman lulus, segera install aplikasi Kita Lulus sekarang juga karena tes SKD CPNS itu sebentar lagi. Pastinya di aplikasi Kita Lulus ini akan banyak latihan-latihan soal seperti ini. Semoga soal-soal yang kita bahas tadi bisa menambah pemahaman teman lulus, terutama di bidang TWK. Nah, teman lulus juga bisa melihat video lainnya yang ada di playlist ini berikutnya ya teman lulus. Nah, teman lulus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa latihan selalu menggunakan aplikasi Kita Lulus ya. Nah, teman lulus semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya.